semakin larut dalam perdebatan antara pikiran dan hati, semakin merasakan perbedaan apa yang ada di pikiran dan apa yang ada di hati. Konflik terus terjadi, pikiran semakin terbebani. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah aku sendiri yang mengalami hal ini di dunia ini? Jawabannya pasti tidak ya, karena semua orang saat ini banyak yang mengalami hal yang serupa. Bingung antara harus mengikuti apa yang dirasakan oleh hati, ataukah apa yang harus kita lalui dengan mengikuti apa yang ada dalam pikiran kita. Semuanya terjadi dengan alasan, semuanya terjadi dengan berbagai macam konsekuensi, dan tentunya semuanya terjadi di bawah alam sadar kita pun. Kita berpikir bahwa apakah pikiran kita sejalan dengan hati kita, atau justru saling bertentangan. Nah, sobat semuanya, selamat malam. Gimana nih kabarnya? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Yang sudah letih menjalani aktivitas selama 1 minggu lebih, dan juga seharian dari pagi ketemu malam, ketemu pagi lagi, aku harap kalian semua tetap bahagia meskipun di tengah gempuran berbagai macam konflik yang hadir dalam diri kita, baik itu tentang keluarga, percintaan, ataupun juga urusan persahabatan. Di awal sudah gue singgung, tentu kita kadang memiliki yang namanya beda opini dalam diri kita sendiri, yaitu ketika otak pikiran harus memikirkan sesuatu yang bersifat A, tetapi kadang hati bertolak belakang dan memikirkan sesuatu yang bersifat B. Kadang kita merasa bingung, semakin malam bukannya kita semakin bisa tidur nyenyak karena sudah capek beraktivitas seharian penuh, tapi justru semakin malam kita semakin terbawa dalam suasana membingungkan. Apa sebenarnya yang terjadi dalam diri kita? Apa sih sebenarnya yang harus akan kita lakukan? Banyak hal yang bisa kita perbuat sebenarnya, tetapi kadang-kadang kita terbatas dengan apa yang ada dalam pikiran kita, dan kadang-kadang bertentangan dengan apa isi hati kita. Terlebih lagi tentang dunia percintaan. Lagi-lagi gue membawa topik tentang dunia percintaan karena ini merupakan sebuah topik dan juga curhatan yang sering banget terjadi di kalangan generasi milenial maupun generasi Z yang saat ini selalu berpikir dan juga merasakan apa sih sebenarnya yang terjadi pada diri ini. Jawabnya adalah sebuah kebingungan. Kenapa? Karena kalau kita merasa bingung, berarti pemikiran dan hati kita saat ini sedang bertolak belakang. Tetapi ketika kita sudah merasa mantap dan fokus pada sebuah kesimpulan, itu artinya apa yang ada di dalam pikiran kita sudah sejalan dengan apa yang ada di dalam isi hati kita. Nah, yang jadi permasalahan adalah bagaimana kalau misalnya apa yang ada di hati dan pikiran kita masih belum bisa linear. Tentu ada dua sisi yang harus kita satukan. Bagaimana bisa menanggulangi perbedaan ini menjadi sesuatu yang baik untuk kita jalani. Bukan berarti semuanya harus selalu sama, tetapi justru dalam perbedaan ini kita bisa mendapatkan jalan keluar yang lebih baik. Yang jadi permasalahan adalah, apakah kita cukup jujur dengan diri kita sendiri sehingga kita bisa memberikan jalan keluar terbaik untuk apa yang kita hadapi saat ini, atau justru kita hanya berpura-pura saja bahwa semuanya baik-baik saja sehingga kita tidak perlu terlarut lebih dalam dan lebih dalam lagi dalam situasi di setiap malamnya. Tentu hal inilah yang menjadi perdebatan sengit, perdebatan yang tiada henti antara pemikiran dan juga hati. Apakah kita harus jujur? Apakah kita sudah jujur dengan apa yang kita rasakan saat ini? Dalam situasi, apakah kita sudah bisa menerima bahwa diri kita adalah yang bukan yang terbaik? Diri kita saat ini sedang sakit, diri kita saat ini sedang jenuh, diri kita saat ini sedang merasakan di titik yang sangat tidak nyaman dengan apa yang sudah kita lewati. Sakit hati, patah hati, putus asa, stres, bahkan depresi.
Apakah kita cukup jujur untuk mengatakan itu semua pada diri kita? Kita masih sayang sama orang yang sudah berlalu di hidup kita? Ataukah kita merasa baik-baik saja dengan semuanya? Bahwa aku tidak perlu merasakan yang namanya stres, bahwa aku tidak perlu merasakan yang namanya depresi, dan aku merasakan tidak mengapa. Yang berlalu biarlah berlalu. Rasa sayang itu sudah lewat, buku sudah ditutup, tidak usah dibaca kembali karena cerita sudah selesai. Ada dua sisi perdebatan yang selalu saja hadir di setiap hari kita, khususnya apabila kita semuanya berpikir dan berusaha untuk menenangkan diri, untuk bisa mengkompromikan apa yang ada di otak kita dan apa yang ada di hati kita, berusaha untuk menyelaraskan menjadi satu kesatuan yang bisa saling berkoordinasi agar kita bisa menjalani semuanya dengan baik. Tetapi itu semua tentunya tidak mudah ya. Kadang kita berpikir, apakah aku harus jujur dengan diriku sendiri bahwa sebenarnya aku masih sayang sama dia, bahwa sebenarnya aku tanpa dia sungguhlah sangat merasa lemah, bahwa aku berasa saat ini sedang berada di titik terendah dalam kehidupanku, bahwa sesungguhnya aku masih memikirkan dia. Apakah jujur yang seperti itu yang kita harapkan untuk bisa segera berlanjut ke fase berikutnya, khususnya bagi orang yang sedang patah hati nih? Tapi di sisi lain, tanpa dia gue juga bisa melakukan hal yang bisa membuat aku bahagia. Aku bisa mencari seseorang yang lebih baru lagi, yang lebih baik lagi. Aku bisa menghadapi masalahku, dan aku bisa menghadapi duniaku, dan bisa menghadapi semuanya dengan berusaha untuk menjadi yang terbaik dari versiku. Tapi jadi pertanyaan, apakah bisa secepat itu kita melakukan proses move on dalam suatu masalah, khususnya hubungan? Lagi-lagi itu menjadi tanda tanya untuk diri kita. Apakah kita harus tetap berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa kita saat ini tidak merasakan stres, bahwa saat ini kita tidak merasakan berada di titik terendah dalam hidup kita, bahwa saat ini semuanya masih berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan? Lagi-lagi itu menjadi beban pikiran di setiap malamnya untuk beristirahat. Kadang-kadang kita sampai tidur hingga larut malam karena memikirkan perbedaan-perbedaan ini. Tapi balik lagi ke diri kita, balik lagi ke setiap individu yang merasakan, karena selalu ada yang condong untuk berusaha jujur kepada diri sendiri, ada juga yang lebih condong untuk merasa menganggap bahwa lebih baik kita menahan diri dan meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Karena dengan begitu, apa yang terjadi ke depannya kita bisa hadapi dengan baik, dan kita bisa melupakan masa lalu kita, baik itu masa lalu yang berat maupun masa lalu yang senang. Semuanya hanyalah sebuah masa lalu. Lebih cepat mana menjalani, memilih pilihan apakah untuk tetap jujur pada diri sendiri, ataukah tetap berusaha untuk meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Mengkolaborasikan keduanya mungkin butuh energi dan juga kemampuan yang cukup baik buat diri kita. Tapi apakah kita cukup kuat untuk melakukan elaborasi kepada kedua jalan itu? Lagi-lagi semuanya tergantung pada diri kita. Yang pasti kita tidak sendiri. Banyak di luar sana teman-teman, sahabat-sahabat kita, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal mengalami fase yang sama. Jalani, nikmati, hadapi semuanya. Terlepas kalian mau jujur dengan diri kalian sendiri bahwa kalian sedang tidak baik-baik saja, atau justru kalian tetap berusaha untuk menjadi seorang sosok yang semuanya baik-baik saja, tanpa harus mengkhawatirkan, tanpa harus bersikap bahwa aku adalah manusia yang lemah. Pilihan ada di tangan kita, lebih baik mana dan lebih cepat mana. Dan yang pasti, semua pilihan tentunya memiliki konsekuensinya masing-masing. Konsekuensi dalam artian, apakah kita bisa menghadapi dan melalui fase ini dengan cepat ataukah lambat, sesuai dengan pilihan kita. Tapi tidak ada unsur paksaan,
Tidak ada unsur keharusan untuk memilih salah satu di antara keduanya. Tetapi, pilihlah mana yang terbaik buat kita. Hidup kita masih panjang, perjalanan kita masih panjang sekali, orang-orang baru yang belum kita kenal juga masih panjang. Masih banyak buku yang harus kita baca, masih banyak hal-hal baru yang harus kita coba. Jangan terlalu berlarut-larut dalam situasi yang sudah lewat. Merasakan kesedihan itu adalah hal yang lumrah dan wajar. Merasakan kesusahan untuk terus maju ke depan juga adalah sesuatu yang manusiawi. Tetapi bagaimana kita bisa melalui semua proses itu tergantung diri kita dan usaha yang kita lakukan. Berusahalah untuk berdamai dengan diri sendiri. Berusahalah untuk mencoba mencari jalan keluar antara perbedaan hati dan pikiran agar bisa semuanya berjalan dengan baik. Tetapi ketika itu semua masih sulit untuk menyatukan pemikiran dan juga hati, take your time. Tidak ada yang harus buru-buru. Kita tidak ada target yang begitu harus dikejar dalam waktu cepat. Biarkan proses ini berjalan dengan apa adanya. Kita hanya bisa berusaha maksimal, tetap menjaga kesehatan kita, tetap menjadi versi terbaik dalam diri kita. Meskipun kadang kita harus menjadi versi terburuk dalam diri kita untuk melalui semua ini, tapi itu adalah sebuah pelajaran dan pembelajaran yang harus kita jalani. Tidak ada proses yang instan, semuanya butuh ketekunan, semuanya butuh energi, bahkan terkadang semuanya butuh air mata. Tapi sekali lagi, apakah semuanya harus kita tunjukkan kepada orang? Ataukah hanya diri kita sendiri yang bisa menikmati semuanya? Semua pilihan kembali kepada kita. Yang pasti, aku berharap kepada kalian semua untuk tetap semangat dan menjalani apa yang saat ini kita jalani. Hidup itu bagaikan roda yang terus berputar. Kadang di atas, kadang di tengah-tengah, kadang berada di bawah. Semua fase pasti kita akan pernah jalani. Tergantung bagaimana kita bersikap untuk bisa menjalani semua proses ini dengan baik. Jangan sampai terlalu terpuruk dalam situasi dan keadaan yang buruk, karena yakinlah ketika kita berada di bawah, itu artinya kita mulai mendaki, kita mulai melangkah untuk ke jenjang berikutnya, untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi dari saat ini kita berada. Jangan biarkan kita terlalu lama berdiam dalam kondisi terendah dalam diri kita, karena kita harus bangkit dan terus berjuang untuk mewujudkan apa yang belum pernah kita dapatkan selama ini. Aku harap kalian semua bisa tidur nyenyak malam hari ini. Teman curhat, episode kali ini gue akhirin dulu di sini. Dan nanti kita akan kembali lagi dengan topik pembahasan yang berbeda dan tentunya tidak jauh terlepas dari kehidupan yang sehari-hari kita lalui ataupun sehari-hari kita hadapi. Permasalahan tiap orang tentunya berbeda, tapi yang paling penting adalah kita semua hadir di sini untuk saling menguatkan dan saling membantu dan menjadi teman curhat satu di antaranya. Aku tunggu di kolom komentar apabila kalian ingin berbagi cerita ataupun curhatan lainnya untuk menemani kalian di waktu malam menjelang tidur. Selamat malam, selamat beristirahat, mimpi indah, dan tetap semangat. Bye-bye.